Film dimulai dengan menampilkan seorang perempuan istri dari John Breacher, pemimpin tim operasi khusus DEA, sedang disiksa dengan kejam. John terpaksa menyaksikan penyiksaan itu melalui video yang dikirim oleh sekelompok kartel narkoboy paling berbahaya. Dengan perasaan tak berdaya, John hanya bisa merunduk sambil mengusap wajahnya dalam keputusasaan ketika menyaksikan rekaman mengerikan itu. 8 bulan setelah insiden itu, John kembali memimpin tim DEA ditemani oleh unit khusus yang terdiri dari Pyro, Smoke, Lizzie, Neck, Grinder, Monster, Sugar, dan Tripod. Misi mereka menggerebek rumah seorang bandar narkoba terkemuka. Di dalam rumah bandar tersebut, sebuah pesta digelar. Lizzie, salah satu anggota tim John, telah menyamar dan berada di tengah keramaian. Dengan rayuannya, Lizzie berusaha untuk mengalihkan perhatian para penjahat dengan mengajak mereka berbincang dan menghiburnya, agar mereka tidak sadar akan kedatangan John dan timnya. Ketika salah satu pengawal melihat kedatangan John, ia langsung menyiapkan senjatanya. Namun sebelum peluru itu sempat terlepas, Tripod dengan cepat mengambil tindakan, menembaknya tepat di pelipis. Terdengar suara tembakan, membuat penjahat yang bersama dengan Lizzie tiba-tiba tersadar. Tanpa ragu, Lizzie segera beraksi dengan mendorong dan cepat menendangnya. Penjahat itu menarik keluar pistolnya dan dengan cepat mengarahkannya pada Lizzie. Dengan refleks yang tajam, Lizzie merebut senjata itu dari genggamannya dan menembak penjahat itu hingga tewas. Segera Lizzie bergabung dengan timnya yang ada di sana, walaupun John dengan keras mencoba melarangnya, mengingat risiko yang amat besar. Lizzie dengan tegas mengatakan bahwa ia tahu tentang lokasi berangkas itu. Dengan ragu, John mengangguk, akhirnya membiarkan Lizzie masuk ke dalam mobil untuk berganti pakaian. Saat Lizzie tengah mengganti pakaiannya, John dan timnya sibuk memasang bom di pintu untuk membuka jalan. Setelah ledakan terjadi, mereka segera masuk. Di dalam, mereka dihadapkan dengan sejumlah pintu yang harus mereka lewati, termasuk sebuah pagar besi yang tertutup rapat. Namun tanpa diduga dari arah berlawanan, ratusan peluru tiba-tiba dibuntahkan ke arah mereka. Beruntungnya, berkat kecepatan reaksi dan keterampilan tim, khususnya Pyro, penyerang itu segera dilumpuhkan. Aksi tak kunjung berhenti, melibatkan adu tembak yang menggemparkan hingga mereka berada di ujung lorong yang gelap dan menegangkan. Ketika mereka tiba di berangkas, mata mereka disajikan dengan pemandangan setumpuk uang. John tampaknya telah merencanakan untuk mengambil sebanyak $10 juta dari situ. Dengan cepat, mereka membungkus uang tersebut dengan plastik, mengikatnya rapat dengan tali, lalu menyelipkannya masuk ke dalam saluran toilet yang mereka bongkar sebelumnya. Saat Smoke berupaya membuka jalan keluar, ia tiba-tiba tertembak oleh musuh. Dengan cepat, Tripod menembak balik, segera menghentikan serangan tersebut. Mereka pun segera menghubungi atasannya untuk meminta bantuan medis dan ambulans. Setelah memastikan Smoke dalam perawatan, tim yang tersisa beralih ke rencana selanjutnya, menjemput uangnya yang tersembunyi di saluran air. Sebelum meninggalkan tempat itu, John dengan tegas meledakkan sisa uang yang masih tersimpan di dalam berangkas. Setelah sampai di sebuah lorong bawah tanah, mereka mulai mencari uang yang disembunyikan dalam saluran toilet. Namun hasilnya mengecewakan. Mereka tidak menemukan apapun, kecuali tali yang telah diputus. Lizzie juga menemukan sebuah peluru yang tergeletak di dekat tali itu. Dengan perasaan kecewa, mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dengan tangan hampa. Ternyata pencurian uang sebesar $10 juta itu telah terendus oleh atasan mereka. Pada saat yang sama, FBI juga tengah melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Akibatnya, John dan timnya satu persatu dipanggil untuk diinterogasi dan dimintai keterangan. Namun mereka semua bersikeras bahwa mereka bukanlah pencuri, melainkan malah kesal karena tuduhan tersebut. Dampak kegagalan misi membuat John dan timnya diberhentikan untuk sementara waktu hingga proses penyelidikan selesai.
Selama berbulan-bulan, John menjalani kehidupannya sendirian. Meskipun selalu diawasi oleh 2 petugas, baik di rumah maupun di tempat kerja, John melihat mereka bukan sebagai pengawal, melainkan sebagai teman. Setelah menyelesaikan rutinitasnya, John berangkat bekerja. Namun di tempat kerja, rekan-rekannya terus-menerus mencemooh reputasinya sebagai anggota tim DEA terbaik yang kini hancur. Meskipun demikian, John memilih untuk tetap tidak peduli dan fokus pada tugasnya. Saat John hendak pergi ke toilet, ia kembali diikuti oleh salah satu pengawalnya. Di dalam toilet, ia bertemu dengan seseorang yang mengatakan bahwa John telah mempertaruhkan nyawa timnya demi keuntungan pribadi. Mendengar celaan tersebut, John merasa marah. Making you rich, and he died for a good cause. Ketika kembali dari toilet, John menemukan selembar sticky note yang memberinya perintah untuk menemui atasannya, Floyd Damel, di ruangannya. Tanpa ragu, John mengikuti instruksi itu. John datang dan Floyd dengan tenang menyatakan bahwa semuanya sudah selesai. Awalnya, John berpikir bahwa dia akan dipecat, tetapi ternyata yang berakhir adalah penyelidikan terhadapnya dan timnya yang dituduh sebagai pencuri. Mereka semua dibuktikan tidak bersalah. Floyd dengan tulus memulihkan kepercayaan pada John dan timnya, sambil menawarkan sebuah misi baru. Dengan memberikan pistol dan surat kuasa, Floyd menawarkan tugas tersebut kepada John. John menerima dengan penuh semangat. John dengan semangat baru segera menemui anak buahnya. Sesampainya John di sana, hatinya terasa berat melihat mereka tampak seperti orang yang telah kehilangan arah. Kantor yang biasanya menjadi markas mereka kini terlihat kacau bak kapal yang pecah berantakan. Namun meskipun terpuruk, mereka tetap bersatu dan terlihat seperti satu keluarga yang kuat. Monster dengan tegas menyampaikan kepada John bahwa keberadaannya di sana tidak tepat. Namun John dengan sikap yang teguh memberitahu mereka bahwa penyelidikannya telah usai dan kini saatnya mereka kembali beraksi. Sambil John mengeluarkan tanda pengenal tim mereka, suasana rumah pun berubah. Mereka semua tampak bergembira karena penahanan selama berbulan-bulan telah berakhir dan tantangan baru kini menanti tim mereka. Untuk memastikan kemampuan mereka dalam memberantas kartel narkoba tetap terasah, John memimpin mereka kembali ke markas untuk sesi latihan intensif. Dengan tatapan prihatin, John melihat wajah Lela Lisi, satu-satunya wanita dalam tim mereka. Meskipun John menawarkannya untuk beristirahat, namun Lisi menegaskan dengan mantap bahwa dia akan tetap melanjutkan latihan bersama anggota tim lainnya. Di hari pertama latihan, hasilnya mengecewakan. John memberikan beberapa saran dengan mengungkapkan lokasi tersembunyi yang biasa digunakan oleh musuh. Saat terjadi perdebatan di antara anggota, John turun tangan untuk menengahi dan memberikan arahan yang tegas. Dengan serius, para anggota menerima arahannya dan bersedia mengulang latihan yang belum selesai dengan tekad yang baru. You breached the corner. Shut up, Grinder. Who says somebody's got to tell you? So let's run it again. You go for it. You immediately turn. Scene beralih ke sebuah ruangan di mana John mulai bertanya pada monster mengapa kemampuannya menurun. Padahal sebelumnya monster terkenal dengan intuisinya yang tajam terhadap musuh. Dengan jujur, ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, pikirannya terus dipenuhi dengan pertanyaan, siapa yang menjadi dalang di balik hilangnya uang yang telah mereka curi. Selain itu, monster juga menyampaikan rasa kekecewaannya kepada John karena absennya selama ini. Hubungan kepercayaan di antara mereka kini mulai memudar, dan monster merasa sulit untuk melupakan tragedi ketika Smoke tertembak dan meninggal. John pun menjelaskan bahwa ia tak bisa bergabung dengan mereka karena ia harus mematuhi aturan yang tak boleh dilanggar. Monster menolak alasan John, menyindir, sejak kapan kamu tunduk pada aturan. Ia menegaskan bahwa mereka bukan lagi tim, melainkan hanya sekedar kelompok yang terpisah. Namun John dengan tegas membantah, menyatakan bahwa mereka tetap keluarga dan monster seharusnya mempercayainya. Di pagi berikutnya, sebelum mereka memulai latihan, John mengumpulkan seluruh anggota tim untuk memberikan nasihat. Dengan suara yang penuh emosi, ia menyatakan kekecewaannya karena kurangnya saling percaya dan solidaritas di antara para timnya, walau ia telah mempercayai mereka melebihi apapun. Akhirnya, nasihat itu pun berhasil membuat mereka semua bersatu kembali untuk menjalani latihannya.
Dalam sesi latihan kali ini, John yang akan menjadi sasaran utamanya. Lalu dengan penuh semangat dan kepercayaan yang tumbuh kembali di antara mereka, akhirnya tim berhasil menyelesaikan latihan dengan gemilang. We did, Bob. Good. Time to do the Lord's work. Dengan bangga atas pencapaian latihan tersebut, John mengajak seluruh tim untuk merayakan kemenangan dengan pesta yang meriah. Mereka semua tidak lupa untuk mengangkat gelas sebagai penghormatan untuk Smoke yang telah pergi lebih dulu. Setelah itu, Monster dengan tulus menyatakan bahwa John adalah satu-satunya alasan mereka tetap bersatu dan berjuang hingga saat ini. Perjalanan di dalam mobil karavan terus berlanjut, tempat tinggal Pyro yang nyaman. Namun ketika Pyro bangun dari mabuknya, ia tersentak kaget menyadari bahwa karavannya terparkir di tengah jalur rel kereta. Kereta berkecepatan tinggi mendekat dengan cepat. Pyro mencoba untuk menghidupkan mesin mobilnya, tetapi gagal dan pintu mobil juga terkunci rapat. Dalam kepanikannya, Pyro tidak bisa berbuat banyak saat mobilnya terseret oleh kereta api yang melaju kencang. Saat sedang dalam perjalanan, John melihat sekelompok petugas yang berkumpul di lokasi kejadian. Dengan cepat, ia menunjukkan kartu identitasnya dan bergabung dengan mereka, ingin melihat keadaan di TKP. Di tengah kerumunan di lokasi tersebut, John menemui seorang detektif pembunuhan dari kepolisian Atlanta, Caroline Brentwood bersama rekannya Darius Jackson. Mereka ditugaskan untuk menyelidiki kematian Pyro dan menginterogasi rekan-rekan timnya. Begitu John mengatakan kalau dirinya adalah atasan Pyro, Caroline menyambutnya dengan jabatan tangan. John bertanya tentang kronologi kejadian, dan Caroline menjawab bahwa mobil Pyro telah terseret oleh kereta api. Tanpa ragu, John bergabung dengan Caroline dalam mencari bukti-bukti dan mencari bagian jasad Pyro yang terpisah akibat kecelakaan yang mengerikan. Keesokan harinya setelah acara pemakaman, suasana sedih di kediaman John diwarnai dengan kedatangan mendadak Caroline. Kehadirannya memancing gelak tawa dan ejekan dari anggota tim, tetapi John segera mengajaknya ke ruangan terpisah. Di tempat itu, Caroline menegaskan bahwa John dan timnya harus memberikan keterangan resmi sebelum ia mengambil langkah lebih lanjut. John pun langsung menyanggupi permintaannya dengan penuh tanggung jawab. Setelah berbincang sejenak, Caroline meninggalkan rumah John dengan langkah mantap. Pada malam harinya saat mereka tengah menikmati nasi padang di kantor, Caroline menerima panggilan darurat dari John. Jezebel. Tanpa ragu mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah Nick, salah satu anggota tim John. Tiba di sana suasana rumah terlihat gelap dan sepi meskipun John memanggil nama Nick berkali-kali, tidak ada jawaban. Dengan hati-hati mereka berdua memasuki rumah dan masing-masing bersiap dengan pistolnya. Ketika mereka tengah menyusuri ruangan, tiba-tiba Caroline tergelincir dan jatuh ke dalam cairan merah yang menggenangi lantai. John dengan cepat mengarahkan senter ke arah Caroline, hanya untuk menemukan sesuatu yang mengejutkan di atas mereka. Nick tergantung di langit-langit rumahnya seperti patung yang mengerikan. Setelah keluar dari rumah Nick, Caroline terdiam, terguncang oleh pengalaman melihat pembunuhan yang mengerikan. Wajahnya pucat dan terlihat ketakutan. Melihat reaksinya, John segera menyadari bahwa Caroline sangat terpengaruh oleh apa yang baru saja terjadi. Dengan tegas, ia memerintahkan Caroline untuk mundur dari kasus ini, menyadari bahwa situasi tersebut terlalu berat untuknya. Setelah kejadian itu, polisi segera tiba untuk mengangkat jenazah Nick, yang kemudian dibawa ke dokter forensik untuk diotopsi. Menurut dokter, Nick meninggal karena kehabisan cairan merah dalam tubuhnya akibat tusukan pada jantung bagian kanan. Si pembunuh tampaknya telah menyerangnya dengan dingin. Kematian Nick yang merupakan seorang yang terlatih membuat para dokter penasaran. Siapakah pelaku di balik pembunuhan Nick yang mampu melakukan tindakan sedemikian rupa hingga membuatnya tak berdaya? Orang tersebut pastinya memiliki keahlian yang jauh melampaui Nick.
Si dokter forensik menemukan sehelai rambut yang diindikasikan sebagai milik pelaku pembunuhan. Dengan hati-hati, ia membungkus rambut itu sebagai bukti potensial. Sementara itu, Caroline meninggalkan tempat tersebut seperti orang yang kebingungan. Di markas, John dan timnya saling menduga-duga apa yang menjadi target pelaku tersebut. Ketegangan pun terjadi, ditandai dengan kegelisahan dan ketakutan akan ancaman yang mengintai nyawa mereka. John mengingatkan bahwa ini adalah risiko yang harus dihadapi oleh mereka yang memutuskan untuk melawan kejahatan kartel narkoboy yang sangat berkuasa. Namun Grinder mempertanyakan asumsi tersebut. Dia menyatakan bahwa kematian anggota mereka itu mungkin saja bukan karena ulah para kartel, tetapi bisa jadi ada satu di antara mereka yang terlibat dalam tragedi tersebut. Grinder juga meragukan mengapa kartel tidak membunuh anggota FBI yang memerintahkan misi mereka jika memang mereka yang bertanggung jawab. Asumsi Grinder tentang kemungkinan penyadapan markas mereka oleh musuh membuat John murka. Tanpa ragu, John dengan keras menegur Grinder hingga ia terdiam di meja. John memperingatkan Grinder untuk tidak saling mencurigai dan menyalahkan. Akhirnya Grinder menyerah, mengangkat tangan sebagai tanda penyesalan tanpa membalas perlakuan John. Scene kemudian beralih ke Lizzie dan Monster, pasangan suami istri yang sedang terlibat dalam perdebatan sengit. Lizzie yang berniat untuk pergi dari rumah dihalangi oleh Monster yang khawatir dengan keamanan istrinya di luar sana, mengingat ancaman yang mengintai dari para penjahat yang ingin mengambil nyawa mereka. Namun Lizzie menentang pendapat Monster itu dan menyatakan bahwa dia sudah bosan dengan situasi saat ini. Monster kemudian membuka paksa tas Lizzie dan menemukan sebuah alat kontrasepsi, membuatnya bertanya-tanya mengapa Lizzie membawanya. Namun Lizzie memilih untuk tidak menjawab pertanyaan Monster dan tetap memutuskan untuk pergi. Ketika Lizzie membuka pintu, Caroline tiba-tiba muncul di depan rumah mereka untuk melakukan interogasi terhadap keduanya tentang beberapa hal terkait kasus tersebut. Namun, pertanyaan-pertanyaan Caroline dianggap sebagai lelucon oleh Lizzie dan Monster. Suasana menjadi santai, tetapi perilaku kurang sopan dari pasangan itu membuat Caroline marah. Dia mengancam akan menampar mereka dan bahkan mengirim mereka ke penjara jika tidak kooperatif. Caroline meminta bukti yang bisa membantu dalam penyelidikan kematian Piro dan Nick. Monster menghentikan candaannya secara tiba-tiba, menyerahkan sejumlah foto teman mereka yang tewas dengan kondisi mirip Piro dan Nick kepada Caroline. Dengan serius, Lizzie menegaskan bahwa Caroline mungkin perlu lebih banyak pengalaman dalam menangani kasus pembunuhan semacam itu. Kemudian, dengan tegas keduanya meminta Caroline untuk meninggalkan rumah mereka. Singkat cerita, Caroline dan Darius pergi menuju ke laboratorium untuk memeriksa hasil tes DNA dari rambut tersebut, yang kemungkinan berasal dari anggota kartel narkoboy. Bahkan, rekan mereka menemukan rambut dan sidik jari lainnya di mobil pelaku, yang semakin meningkatkan kecurigaan mereka terhadap kartel tersebut. Setelah itu, Caroline dan Darius juga mengunjungi manajemen tim DEA. Mereka membahas masalah baru-baru ini dengan anggota tim John dan mencoba mendapatkan dukungan serta akses ke catatan pertemuan tim. Namun, terdapat hambatan berupa persyaratan formal yang rumit yang harus dipenuhi. Caroline merasa putus asa karena terlalu banyaknya persyaratan yang diajukan dan akhirnya meninggalkan rapat tersebut dengan perasaan kecewa. Ketika hendak keluar dari kantor DEA, Caroline didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal. Orang itu mengatakan bahwa DEA adalah agensi yang korup dan Caroline tidak akan mendapatkan apapun dari sana. Meskipun begitu, Caroline hanya melangkah pergi tanpa memedulikan perkataan orang itu. Kejanggalan bertambah ketika Caroline menemukan sebuah flash disk di jok mobilnya setelah meninggalkan kantor. Caroline dan Darius pun memeriksa lebih dalam terhadap isi flash disk itu. Mereka menemukan rekaman video yang mengungkap bahwa John dalam sebuah interogasi dengan atasan sebenarnya memberikan jawaban-jawaban yang tak jujur. Caroline yang marah langsung menemui John, lalu menanyakan alasan John tidak mengungkapkan kepadanya bahwa ia pernah diselidiki terkait pencurian uang kartel Rios Garza. John mempersilahkan Caroline untuk masuk ke dalam rumahnya terlebih dahulu.
Setelah duduk bersama, Caroline memohon John untuk berbicara jujur kepadanya. Mereka pun terlibat dalam percakapan yang panjang, sementara Caroline melihat barang-barang John yang tampaknya siap untuk pergi. Melihat itu, ia berniat untuk menemani John dalam kunjungannya ke anggota tim yang mengasingkan diri, yaitu Tripod. Setelah perjalanan yang panjang, mereka tiba di tujuan pada pagi hari berikutnya. Begitu sampai, John memperingatkan Caroline untuk tetap waspada, karena ada banyak jebakan yang bisa menjadi ancaman bagi mereka di tempat tersebut. Sementara itu, di sekitar mereka, ternyata sudah ada 3 orang bersenjata yang berada di tempat yang sama. Sepertinya mereka sedang mengincar Tripod. John yang waspada dengan sekitarnya merasa ada yang tidak beres. Di sisi lain, saat sedang memperbaiki mobilnya, Tripod merasakan ada sesuatu yang mencurigakan. Tanpa ragu, ia menarik senjatanya dari dalam mobil dan aksi tembak-menembak pun terjadi. Ketika pertempuran mencapai titik klimaksnya, senjata Tripod tiba-tiba berhenti menembak, kehabisan amunisi, memaksa dia untuk menarik diri ke dalam rumah. Saat Tripod bangkit dari posisinya, ia terluka oleh tembakan di beberapa bagian tubuhnya. Meskipun begitu, dia tetap berusaha bertahan dan melangkah menuju ke dalam rumahnya. Namun, pilihan untuk berlindung di dalam rumah justru membawa petaka baginya. Ketiga penjahat itu masuk ke dalam dan menemukan Tripod yang terluka. Tetapi daripada memberikan pertolongan, mereka justru memperburuk keadaannya. Dan disinilah akhirnya Tripod tewas. Singkat cerita, John dan Caroline datang terlambat lagi, tepat pada saat kematian menghampiri rekan-rekan John. Tanpa ragu, Caroline mengambil inisiatif dengan menghubungi timnya untuk langsung merapat ke lokasi kejadian. Setelah itu, John dan Caroline menyusuri hutan dengan langkah hati-hati mencari jejak yang ditinggalkan oleh si pelaku. Tak lama kemudian, mereka menemukan seorang pria tewas terjebak dalam perangkap yang dibuat Tripod. John mengamati tato pria tersebut, mengindikasikan afiliasi dengan sebuah kelompok penjahat yang dikenal di seluruh dunia. Tanpa membuang waktu, Caroline dan John memutuskan untuk meninggalkan mayat itu. Sementara mereka akan melanjutkan pencariannya, memburu jejak penjahat yang sesungguhnya. Beberapa saat kemudian, Caroline kembali ke kantor dan memutuskan untuk meninjau ulang video yang ada dalam flash disk sebelumnya. Tanpa diduga, tiba-tiba monster muncul dari belakang. Monster mengungkapkan identitas pria yang disiksa dalam video tersebut adalah seorang anggota Kaibil, pasukan elit dari Guatemala yang direkrut untuk memperkuat jaringan kartel. Monster dengan yakin menyebut bahwa pria tersebut adalah seorang tentara Navisil yang legendaris, dikenal 10 kali lebih kuat dari dirinya. Tanpa basa-basi lagi, Caroline meminta monster untuk memberikan semua informasi yang dimiliki tentang tim mereka termasuk John. Monster pun menceritakan tentang kejadian 2 tahun yang lalu. Tim mereka berhasil menangkap Edgar Rios de Juarez, seorang gembong narkoboy tersohor, pengendali seluruh operasi. Rencananya mereka akan menyerahkan Edgar kepada militer Meksiko. Namun situasi berubah drastis ketika seorang anggota militer wanita tiba-tiba menembak Edgar langsung di kepalanya, mengakhiri nyawanya saat itu juga. Segera setelah insiden itu, John mendapat panggilan yang memberitahunya bahwa mereka telah menangkap istri dan anaknya di rumahnya di Danau Lanier. Kartel itu memintanya menyerahkan diri agar keluarganya tetap hidup. Bagi John, keluarganya adalah segalanya. Namun akibat kematian sang gembong narkoboy tersebut, istri dan anaknya John pun akhirnya menjadi korban. Setelah insiden itu, John pergi ke sana sendirian memburu pembunuh istrinya namun belum berhasil menemukannya. Saat itu, John mulai terobsesi untuk membalas dendam. Monster dan timnya meyakini John tidak seperti dulu sebelum insiden itu. Kini John lebih banyak diam dan susah dipahami. Sementara Monster menceritakan tiba-tiba ia mengakhirinya karena John secara mendadak muncul di belakang mereka. Tanpa Monster sadari, ternyata John mendengarkan semua cerita tersebut. John murka lalu menyuruh Monster untuk segera pergi dari kantor Caroline. John juga merasa kecewa karena Caroline telah menuduhnya tanpa alasan yang jelas.
Di malam harinya, Caroline tengah berenang ketika tiba-tiba John muncul mengagetkannya. Tanpa ragu, ia menawarkan perdamaian kepada Caroline yang dengan senang hati menerimanya. Kini keduanya duduk bersama di rumah Caroline, membicarakan insiden pasukan Guatemala yang menyerang Tripod tempo hari. John kemudian menunjukkan bukti tambahan yang ia temukan dari mayat Tripod kepada Caroline. Namun ia hanya memperlihatkan bukti tersebut tanpa memberikannya. Caroline bertanya mengapa John menunjukkan bukti itu tanpa memberikannya. Dan John menjawab bahwa ia tidak ingin membahayakan nyawa Caroline dengan menyimpan bukti tersebut. Keesokan harinya, Caroline dan rekannya menuju ke laboratorium untuk memeriksa kecocokan sidik jari dan DNA dari sampel rambut yang ditemukannya. Setelah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, keduanya bergegas menuju ke kantor hakim untuk meminta surat perintah penangkapan terhadap para pelaku. Di tengah menunggu kabar dari Caroline, John dan timnya memanfaatkan waktu untuk menyusun strategi penangkapan musuh mereka. Ketika sinyal akhirnya datang, mereka langsung bergerak tanpa ragu. John membagi timnya menjadi dua yang masing-masing memulai penyisiran di rumah susun. Di sana mereka menemukan warga lokal yang tak menyadari situasi, menambah kompleksitas misi mereka. Sementara itu, Caroline tidak bergerak sendirian. Ditemani oleh pasukan gegana, dia juga meluncur menuju lokasi tanpa mengetahui kalau tim John telah sampai lebih dulu. Namun tiba-tiba, musuh menyerang secara membabi buta dari balik pintu. Setelah tim John bertindak balas, mereka pun berhasil menghentikan serangan tersebut dan menghabisi seluruh musuhnya. Kabar baiknya, di tengah kekacauan itu, mereka menemukan tempat persembunyian barang haram yang selama ini mereka incar. Namun kabar buruknya, musuh yang mereka hadapi bukanlah anggota pasukan kartel, seperti yang mereka duga sebelumnya. Sehingga Monster dibikin kesal atas kesalahan identifikasi tersebut. Sesaat setelah mereka sudah keluar dari TKP, Caroline dan pasukannya baru saja tiba di sana, hanya untuk menyadari bahwa Caroline telah diperalat oleh John. Di sisi lain, beberapa orang sedang asik mancing mania, namun mereka terkejut mendapati mayat mengambang di air dalam kondisi terikat dengan kawat. Temuan itu kemudian dibawa ke laboratorium untuk diotopsi. Setelah pemeriksaan, terungkap bahwa mereka telah ditenggelamkan selama seminggu. Para penyelidik menduga bahwa mereka adalah pelaku dari Guatemala yang bertanggung jawab atas kematian Tripod. Saat Caroline memeriksa mayat-mayat itu, ia tiba-tiba menyadari kalau remaja yang menyebabkan kematian Tripod kemungkinan memiliki tato identitas yang sama dengan temuannya yang lain. Dengan cepat, Caroline memeriksa tubuh mereka dan menemukan tato yang identik dengan mayat yang pernah ditemuinya di hutan bersama John. Hal lain juga menunjukkan bahwa mereka bukanlah penyebab kematian Piro. Selain itu, kehilangan jempol tangan pada mayat mengisyaratkan bahwa sidik jari yang selama ini dicari mungkin berasal dari mayat tersebut. Saat Caroline melanjutkan perjalanannya, ia menyadari akan kehadiran seseorang di balik tragedi tersebut. Seseorang yang tak terlihat, tetapi kehadirannya terasa begitu kuat. Mereka telah memanfaatkan pasukan Guatemala sebagai sarana untuk menyembunyikan fakta sesungguhnya tentang kematian Piro dan Neck. Scene memperlihatkan John yang terdiam, mata terpaku pada layar yang menampilkan adegan penyiksaan terhadap istrinya. Terlihat jelas bahwa obsesi John terhadap pembunuhnya masih belum surut, dan rasa kehilangan akan istri dan anaknya masih menghantuinya. Beberapa saat kemudian, telepon John berdering, mengundang John untuk bergabung dalam pertemuan tiba-tiba dengan anak buahnya. Sementara itu, Lizzie, Monster, Sugar, dan Grinder menunggu kedatangan John. Ketika John akhirnya turun dari mobilnya, dia menatap mereka satu persatu, lalu bertanya dengan tegas siapa sebenarnya yang memburu mereka. Suasana menjadi tegang, saling menyalahkan dan curiga menyelimuti mereka. Dengan kekhawatiran bahwa musuh yang mereka kejar mungkin saja berasal dari antara mereka sendiri, dan seluruhnya hanya masalah uang belaka. Grinder yang merasa muak dengan semua itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan mereka. Setelah Grinder pergi, ketegangan masih terjadi antara John, Lizzie, Sugar, dan Monster. John bertanya pada mereka apakah persaudaraan mereka telah berakhir.
Lizzie dengan tegas menjawab bahwa hubungan mereka telah hancur dan tidak ada gunanya lagi mempertahankannya. Namun kemudian terungkap sebuah fakta mengejutkan di mana Lizzie mengakui bahwa dia berselingkuh dengan Sugar. Monster merasa terhianati dan langsung menampar Sugar, percaya bahwa dia adalah teman baiknya. John berusaha meredakan pertengkaran mereka, namun Sugar dan Lizzie memutuskan untuk pergi bersama-sama, meninggalkan John dan Monster sendirian. Sekarang, tim DIE John telah bubar dan hanya Monster dan John yang tersisa. Sin kemudian memperlihatkan Grinder mendatangi Caroline untuk mengakui bahwa mereka memang mencuri uang tersebut. Namun mereka kehilangan uang itu dan tidak memiliki petunjuk keberadaannya. Caroline yang sudah mengetahui hal ini sebelumnya hanya mengangguk-angguk sambil menatap Grinder dengan penuh pengertian. Di tempat lain, Caroline bertemu dengan John, di mana John mengungkapkan kalau kematian istri dan anaknya telah membuatnya terpuruk. Namun dia berusaha untuk bangkit kembali dan mengabdikan sisa hidupnya untuk timnya. Caroline pun mengajak John ke sebuah warung makan, di mana mereka duduk menunggu kedatangan Grinder. Ketika Grinder akhirnya tiba, ia langsung meminta maaf kepada John atas perilakunya semalam. Namun sebelum mereka melanjutkan obrolannya, satu tembakan tiba-tiba menghantam kepala Grinder, membuatnya tewas di tempat. Setelah itu, Lizzie sengaja meninggalkan snipernya di tempat kejadian. Mereka berdua terkejut saat mengetahui bahwa penembaknya adalah Lizzie. Caroline yang mengetahui identitas Lizzie dari seorang polisi segera meninggalkan lokasi. Begitu juga dengan John yang menyadari bahwa Sugar bersekongkol dengan Lizzie, segera bergerak meninggalkan tempat itu. John yang menyadari hal itu menjadi sangat marah. Bersama Caroline mereka mendatangi kediaman Lizzie dan Monster, berharap menemukan kebenaran di sana. Namun begitu sampai, mereka menemukan rumahnya sudah kosong dan mereka telah menghilang tanpa jejak. Rasa kesal pun semakin memuncak dalam hati John. Di sisi lain, kita melihat Lizzie dan Monster terlibat dalam sebuah pertengkaran hebat karena sebuah paspor. Tanpa sengaja, Lizzie menusuk Monster dengan pisau menyebabkan kematiannya. Ia kemudian menyembunyikan tubuh Monster di dalam kulkas. Melihat kejadian mengerikan itu, kemarahan John semakin meluap. Namun tiba-tiba John menerima telepon dari Lizzie yang mengaku bahwa insiden itu adalah sebuah kesalahan. Lizzie mengajak John untuk bertemu di suatu tempat untuk membicarakan lebih lanjut. Sebelumnya, Lizzie dan Sugar membawa seorang Sandra untuk mengalihkan perhatian John. Ketika John melihat mobil yang biasa dikendarai Sugar, dia segera memerintahkan Caroline untuk bersembunyi dan tetap waspada. Ketika mereka melihat Sandra dari kejauhan, Lizzie langsung melepaskan tembakan ke arah John. Beruntung, rompi anti peluru yang dikenakan John melindunginya dari luka serius. Tanpa ragu, Caroline segera gaspol dan membawa John pergi dari tempat itu. Kehadiran mendadak Caroline membuat Lizzie terkejut dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Pada awalnya, Caroline kehilangan jejak Sugar, tapi kemudian dia kembali. John langsung menembaki Sugar hingga Sugar dan Lizzie tersudut. Akhirnya Sugar terpaksa menabrak seorang pengendara sepeda yang seketika mengalihkan perhatian John. Namun tindakan itu membuatnya kehilangan penglihatannya dan mengakibatkan mobil mereka menabrak sebuah truk. Dalam kejadian itu hanya Lizzie yang berhasil selamat. John pun menghampiri Lizzie yang mengakui perbuatannya telah membunuh rekan-rekannya. Lizzie merasa kecewa karena bagian uangnya telah dicuri dan dia tak mendapat apapun sebagai hasilnya. Keduanya cuma terdiam hingga kejutan lainnya terungkap, kalau ternyata John lah yang mengambil uangnya. Lalu ia menjelaskan bahwa uang itu adalah untuk menebus kematian istrinya yang jadi korban akibat misi tersebut. Dan setelah itu John pun mengakhiri nyawa Lizzie sebelum Lizzie menembaknya. Caroline yang menyaksikan semua kejadian dengan tidak percaya, terperangah dan terkejut. Saat dia bersiap untuk menangkap John, John tiba-tiba lenyap. Kemudian cerita berlanjut di Meksiko, di mana uang yang sebelumnya dicuri ternyata akan digunakan untuk memberi sogokan kepada para polisi korup.
agar mereka memberikan informasi tentang pembunuh istrinya kepada John. John menawarkan sejumlah uang yang sangat besar hanya untuk satu informasi tentang satu orang. Setelah mengetahui keberadaan pembunuhnya, John memutuskan untuk mendatanginya di sebuah bar. Ketika targetnya akhirnya muncul, John memantau dengan cermat sebelum mengikuti target masuk ke dalam toilet. Begitu masuk, John pun menyatakan, "Kau sudah ada dalam genggamanku." Tanpa ragu, John mengakhiri nyawa pembunuhnya tanpa sepatah kata pun. Namun dia tidak berhenti di situ. Dengan cepat, John mengeluarkan granat kejut dan melemparkannya ke arah bar. Dan John dengan cepat menyingkirkan semua penjaga yang ada di sana. Setelah dendamnya akhirnya terbalaskan, John memilih untuk duduk tenang dan menikmati sebatang rokok bersama segelas kopi kesukaannya. Dan dengan begitu, film pun selesai.